selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti, berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Katakan haleluya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap pada Yesus, kau segalanya, kau segalanya. Lebih dalam lagi katakan angkat pujian ini. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segala. Tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segala. Yesusku, Yesusku, kau segalanya. Yesusku, Yesusku, kau segalanya. Haleluya, 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 haleluya. Inilah komitmen kami ya Tuhan. Terima kasih. Tidak pernah berakhir, tidak pernah berhenti Amen. berharap kepada Tuhan Amen. sampai segala harapan kami itu Haleluya Tuhan. menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih. Karena orang yang berharap kepada Tuhan Amin. tidak pernah pengharapannya Haleluya, sia-sia. Yesus. Karena Tuhan yang kami harapkan sanggup dipercaya Amin. dan sanggup untuk mengabulkan setiap doa-doa kami. Amin. Setiap umatmu pagi hari ini tidak ada yang buang-buang waktu. Yes. Tidak ada yang buang-buang materi. Tidak Yes. ada yang sia-sia. Karena semua diperhitungkan Tuhan. Amin. Dan hari-hari ini adalah hari-hari di mana Tuhan sedang membuat perbedaan antara orang yang setia, yang taat dengan yang tidak sama sekali. Amin. Dan kami percaya setiap pergumulan kami, hari demi hari Tuhan lakukan perkara-perkara besar. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh ada, bersyukur, berterima kasih dan menyampaikan keluhan-keluhan kami, doa-doa kami. Kami percaya ada Tuhan yang hidup, yang memberkati, Amin. mengabulkan setiap permohonan kami. Amin. Terima kasih Tuhan untuk menjalani hidup ini dalam sehari ini khususnya. Ada firman Tuhan yang membuat kami mampu berjalan lebih kuat lagi. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, urapan-Mu turun atas kami semua. Sehingga yang sakit disembuhkan, lemah dikuatkan. Yang beban berat Tuhan berikan kekuatan. Dan mereka cakap untuk menanggung setiap beban itu. Amin. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus, nama Yesus. yang siap mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, sama-sama katakan Amin. amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi shalom. 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 Piye kabare? Baik-baik. Apik. Baik-baik ya. Haleluya. Saya percaya anak-anak Tuhan selalu keadaannya baik. Amin. Ya, karena ada Tuhan
yang menyempurnakan, bahkan membuat kita lebih baik lagi. Amin. Haleluya. Puji Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini banyak ketidaktenangan terjadi pada setiap anak-anak Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Karena memang situasi yang sulit, Amin. situasi yang benar-benar situasi yang membuat kita menjadi gelisah, khawatir, ya, kasak kusuk, ya, uring-uringan. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang kita diperhadapkan kepada situasi itu. Ya, jadi tidak heran kalau banyak orang, bahkan ada anak-anak Tuhan yang selalu gelisah hidupnya, khawatir hidupnya, dan pengharapan dia menganggap itu sia-sia, sehingga dia mencari jalan-jalan sendiri melalui kekuatannya ataupun kekuatan roh-roh yang ada di dunia ini. Ya. Tetapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, tetaplah tenang. Haleluya. Amin. Katakan tetap tenang. Tetap tenang. Khususnya kita yang sudah berdoa pagi hari ini, sekalipun ada kerugian-kerugian yang timbul di dalam perjalanan kita ataupun ada sesuatu yang hilang dari hidup kita, percayalah ketenangan akan membuat kita bangkit, kuat, semangat dan menjadi pemenang. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di Mazmur 116 ayat 7 dikatakan demikian, kembalilah tenang hai jiwaku, Yes. sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Wah, Amin. luar biasa. Dikatakan kembalilah tenang hai jiwaku. Memang waktu ada masalah persoalan itu, ada problem, ada tantangan, ada sesuatu beban yang kita saat ini hadapi, pastinya hati kita tidak tenang, iya kan? Yes. Hati kita khawatir, apa ini buat belanja, apa ini buat bayar anak sekolah, apa ini untuk bayar kontrakan, cicilan. Ketidaktenangan itu terjadi. Kita lihat penghasilan kita tidak memungkinkan. Wow, ini badan kita kayaknya ini sakitnya berbeda hari-hari ini. Ketidaktenangan terjadi. Apalagi ada vonis dokter berkata, wow, kamu harus di endoskopi, kamu harus di CT scan. Wah, ini harus diperiksa lagi lebih teliti. Kayaknya ada sesuatu ini. Wow, mulai tidak tenang, mulai khawatir. Apalagi ada vonis berkata, wow, kayaknya hidupmu tinggal 3 bulan atau 6 bulan lagi. Itu membuat kita tidak tenang, gelisah, khawatir, dan takut Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pagi hari ini firman Tuhan berkata dalam Mazmur 116 ayat 7, kembalilah tenang. Amin. Katakan kembalilah tenang, Kembalilah hai jiwaku. tenang, hai jiwaku. Amin. Amin. Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Yes. Wow, luar biasa. Amin. Pasti setiap kita pernah mengalami perbuatan Tuhan yang besar. Amin. Sekalipun mungkin hari-hari ini ada ketidaknyamanan dalam hidup kita karena keadaan yang terjadi. Tetapi saya mau katakan, kembalilah tenang. Amin. Amin. Haleluya. Bahkan kita ke awal lagi, Mazmur 55 ayat 23 dikatakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Iya. Bahkan dikatakan tidak untuk selama-lamanya, dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. Memang ada saatnya kita goyah, ada saatnya kita khawatir, ada saatnya kita tidak tenang. Tetapi firman Tuhan ini berkata, serahkan semuanya, jangan sebagian. Semua kekhawatiranmu, yang kecil, yang berat, yang besar, yang sulit, serahkan sama Tuhan semua. Haleluya. Amin. Maka ia akan memelihara engkau. Bahkan ada firman Tuhan berkata, burung pipit juga dipelihara. Apalagi kita, makhluk mulia yang diciptakan khusus untuk menguasai, memelihara bumi ini. Amin. Makanya dikatakan dalam pemazmur ini, serahkanlah kekhawatiranmu kepada siapa? Tuhan. Kepada Tuhan. Bukan kepada orang-orang yang kita anggap bisa menolong kita. Tetapi serahkan kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Bahkan dikatakan tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Memang ada saatnya goyah, ada saatnya khawatir, bimbang, ragu, tidak tenang. Tetapi dikatakan tidak untuk selama-lamanya. Amin. Artinya dalam waktu dekat, waktu yang singkat, sekejap Tuhan akan buat
kita menjadi orang-orang yang kuat. Yes. Haleluya. Puji Yang Tuhan. penting serahkan semuanya kepada Tuhan. Katakan, Amen. saya mau serahkan. Saya mau Pagi ini serahkan. serahkan semua Bapak Ibu. Serahkan, lepas saja, Amen. lepas. Penting kerjakan apa maunya Tuhan. Engkau bekerja dengan baik, sekalipun engkau berkata penghasilanku sedikit Pak Gem. Hasil daripada usaha ini enggak seberapa Pak Gem. Udah penting jalanin aja. Penting serahkan kepada Tuhan. Tuhan, engkau tahu kebutuhanku. Engkau tahu keadaanku Tuhan. Aku butuh untuk ini, untuk ini, untuk ini. Percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian. Selagi kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Maka kebutuhan demi kebutuhan yang kita butuhkan. Tuhan katakan dia akan sediakan sesuai dengan kebutuhan kita. Amin. Amin. Haleluya. Bahkan dalam Mazmur 55 ayat 7 sampai 8 dikatakan demikian. Sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Yes. Ini adalah saat-saat daripada pemazmur sedang dalam dilema Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan bahwa seandainya aku punya sayap. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan, sekalipun kita punya sayap, kita terbang ke gunung, terbang ke lembah, ke laut, kemanapun Bapak Ibu, tetap ada masalah. Amin. Masalah itu tidak akan berlalu dalam hidup kita. Amin. Ya, jadi jangan pernah berkata bahwa seandainya saya begini, seandainya saya tidak menikah dengan kamu. Kenapa enggak saya menikah dengan pacar saya yang pertama, kaya, baik. Oh, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu bukan jaminan. Jadi hari ini tidak ada penyesalan. Waktu kita sudah melangkah, maka langkah-langkah kita, langkah-langkah yang pasti bersama dengan Tuhan. Haleluya. Fakta kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa tidak ada tempat yang nyaman bagi kita di bumi ini. Tuh. Ya, kita lihat konflik di mana-mana, bencana alam di mana-mana. Kemarin ada di daerah Jawa sedang pembangunan tanggul yang begitu besar, tetapi belum selesai. Itu dari gunung ada banjir bandeng begitu. Akhirnya yang sudah dibangun bahkan alat-alat semuanya itu hanyut dibawa Bapak Ibu Saudara sekalian. Artinya ada bencana alam. Bahkan dikatakan ada juga wabah penyakit. Kita lihat penyakit COVID kemarin kan berapa tahun, ya. Terus ada perang, Penipu-penipu. ya, dan mengakibatkan perekonomian sulit. Tingkat kejahatan juga semakin tinggi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Haleluya. Itu artinya di dunia ini tidak ada tempat yang tenang. Tuh. Makanya kita lagi-lagi enak ini ya, lagi-lagi bersuka cita, lagi enjoy, lagi nyanyi-nyanyi. Tiba-tiba, wah, dengar ada masalah. Ada persoalan, pergumulan. Memang itulah dunia ini ya, penuh dengan pergumulan. Jadi tempat yang tenang bukanlah waktu kita punya kekuatan sayap, kita punya uang, punya segalanya, enggak. Pada seketika itu tidak akan bisa menolong kita. Tetapi kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Makanya kita serahkan, ya, serahkan semua kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, bagaimana sikap orang percaya menghadapi situasi ketidaktenangan ini? Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena apa? Karena banyak hal yang akan kita alami Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi kita harus punya sikap, ya. Sikap yang benar Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya melihat di sini bahwa ada hal yang harus kita kerjakan, yaitu tetap arahkan pandangan kita pada Yesus, bukan pada masalah. Karena pandangan kita kepada masalah, maka kita tidak akan tenang. Tuh. Katakan, saya tidak tenang. Saya tidak tenang. Jadi jangan pada masalahnya, tetapi pada Yesus sendiri. Dalam Ibrani 12 ayat 2a dikatakan, marilah kita terus melakukan firman-Nya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kalau kita melakukan firman, tidak tertuju pandangannya kepada Yesus, kita bisa meragukan firman itu sendiri. Karena kita lihat masalah yang besar. Bukannya bangsa Israel tidak dikasih tahu dari awal bahwa Tuhan menyertai mereka. Tetapi karena Saul dan pasukannya pada saat itu melihat Goliat itu adalah masalah yang besar, sehingga dia tidak percaya kepada firman itu. Tetapi waktu Daud melihat dan percaya kepada firman, maka dia melihat Goliat itu tidak ada apa-apanya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu
kesempurnaan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian ya, masalah hanyalah sebuah bayangan. Wow, bayangin, sebuah bayangan. Bayangan. Jadi masalah itu membayang-bayangi kita. Memang itu bisa membuat kita khawatir. Tetapi saya mau katakan hari ini, masalah yang kita hadapi hari-hari ini adalah sebuah bayangan yang tampaknya itu besar. Ya, jadi jika kita memandang pada Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka masalah itu tidak dapat mempengaruhi kita lagi. Sebab Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Mari, yang pertama ada masalah, ada persoalan, jangan kasak kusuk, tetapi pandang Yesus saja. Amin. Terus yang kedua, percaya kepada firman-Nya. Bagaimana kita mempercayai firman-Nya kalau kita tidak pernah dengar firman? Kalau waktu ibadah kita dengar firman, kita ngantuk dan tidur. Maka tidak akan ada yang masuk dalam hati kita firman yang membuat kita dikuatkan. Makanya dalam Roma 9 ayat 6 dikatakan, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Waktu dia bicara, jadilah burung-burung di udara. Jadi toh? Iya. Ya. Jadilah laut, cakrawala, tumbuh-tumbuhan. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan hanya berkata, jadilah manusia. Waktu dia bentuk, dihembuskan napasnya, jadi toh? Jadi. Tanah itu bergerak. Tanah itu jadi hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, dia hanya sebatas berfirman, itu jadi. Makanya tidak ada firman yang gagal. Katakan tidak ada firman yang gagal. Haleluya. Jadi jangan terpengaruh dengan masalah yang kita hadapi, kecil atau besar Bapak Ibu ya. Sekalipun itu kurang baik memang kita hadapi, tetapi tetaplah ingat pada Tuhan ada kepastian di dalam firman-Nya. Haleluya. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita agar tenang? Ya, ini kita sudah alami. Ya, harus hidup dalam doa. Waktu kita berdoa, hati kita tenang. Amin. Karena apa? Karena kita serahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam Matius 14 ayat 13 sampai 21 Bapak Ibu bisa temukan di situ hal yang luar biasa dalam doa. Dia menyuruh semua orang pergi termasuk juga para murid. Kemudian Yesus pergi ke atas bukit. Dikatakan mengasingkan diri dan berdoa seorang diri. Artinya waktu Yesus berkata banyak berdoa. Maka dia sendiri juga berdoa. Makanya kami juga terus belajar di tempat ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu kami ajak Bapak Ibu berdoa, kita juga berdoa di tempat ini. Amin. Apalagi Ibu Gembala kita itu memang luar biasa ya dalam berdoa, dia selalu taat dan setia. Ya bahkan mengarahkan, bahkan saya sebagai gembala sekalipun, wow, dipompa terus sama Ibu Gembala kita ini ya. Jadi kita berdoa Ibu Gembala kita panjang umur dan sehat-sehat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu bukan di live streaming ini saja. Sebelum-sebelumnya dia terus berdoa. 12 tahun gereja kita, bahkan setahun sebelum gereja dimulai, kita sudah berdoa tetap jam 4. Bukan jam 4.40 tapi jam 4 Bapak Ibu. Artinya kita memulai dulu. Tetapi saya melihat masih banyak saja ada, ya bisa dikatakan masih ada jemaat yang memang hidupnya biasa-biasa dan memang tidak ada tujuan. Kalau orang punya tujuan, dia harus berdoa. Dia harus dengar firman. Dia harus pandang Yesus. Maka tujuan itu tujuan yang pasti. Bukan seperti di tengah ombak terombang-ombang oleh arus gelombang yang ada. Itu orang tidak berdoa, hidupnya akan seperti itu. Tetapi waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan ini Oe. Ini aku. Ini Ucok. Ini Butet. Ini Mei, Ling. Ini Koko. Apapun sebutannya Tuhan tahu Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu mari dalam hidup kita ini jangan pernah lepas dari doa. Ya, jangan pernah lepas dari doa. Doa merupakan unsur yang penting dalam pelayanan kita, dalam hidup kita, dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, rumah tangga kita. Kalau tidak ada doa, tidak ada benteng. Mungkin engkau berkata, aku tidak berdoa, tidak apa-apa. Hei, hati-hati.
Mungkin saat ini engkau sedang didoakan oleh hamba-hamba Tuhan. Ditopang oleh hamba Tuhan. Mungkin engkau saat ini sedang ditopang oleh orang tuamu, mertuamu, anak-anakmu, cucumu. Tetapi saya mau katakan ada saatnya engkau mengalami tantangan yang berat. Dan Tuhan mau engkau berdoa sendiri. Engkau disadarkan. Lewat apa? Mungkin lewat masalah, persoalan yang kita hadapi. Tuhan sedang membawa kita, mengajari kita. Jadi jangan bangga dulu, aku tidak berdoa, tidak apa-apa. Saya mau katakan, itu masih ada yang menopang engkau dalam doa. Masih ada yang mendoakan engkau. Tetapi pada akhirnya Tuhan mau kita sendiri yang berdoa. Makanya banggalah Bapak Ibu Saudara sekalian yang berdoa pada pagi hari ini. Amin. Di samping engkau sedang mendoakan pribadimu, sedang menyerahkan keluargamu. Dan engkau juga saat ini sedang mendoakan sanak famili dan keluargamu yang lainnya. Amin. Haleluya. Jadi waktu Bapak Ibu berdoa bukan hanya untuk Bapak Ibu sekalian, tetapi untuk keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian. Amen. Jadi hari ini yang perlu kita lakukan agar kita tenang dalam hidup ini, yang pertama adalah pandang pada Yesus, amin. Bukan amen. pandang pada masalah itu sendiri. Yang kedua, percaya kepada firman. Waktu firman berkata, itu adalah Yesus sendiri, percaya saja, aminkan saja. Makanya dalam ibadah-ibadah, kalau bisa saya mau katakan, waktu hamba Tuhan berkata, apapun dalam firman-Nya, amin. Puji Tuhan, harus begitu, harus keluar. Itu menandakan ada yang keluar dari diri kita, iman yang teguh. Haleluya. Yang terakhir adalah harus hidup dalam doa. Doa menerobos apa yang sulit untuk kita lakukan. Doa mendahului kita berperang untuk mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Masih banyak tetapi waktu juga karena kita tahu Bapak Ibu akan berkemas-kemas, apalagi ibu-ibu mau masak yang terbaik untuk keluarganya mau berangkat kerja ya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah merasa rugi untuk berdoa. Kalau engkau merasa rugi bangun pagi untuk berdoa, maka engkau tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi kalau engkau semangat berdoa, sekalipun engkau lelah, mungkin aduh agak sakit nih, saya percaya Bapak Ibu akan mendapatkan hal yang besar. Oleh karena itu pada pagi hari ini